Kedua, komitmen melayani tanpa pamrih. Apa maksudnya pelayanan tanpa pamrih? Pelayanan tanpa pamrih itu berarti dia tidak mengharapkan jasa dari apa yang dia lakukan. Dia sebagai gembala dan kita tahu itu dia mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Dan luar biasa saudara. Orang yang merintis, hamba Tuhan yang merintis, yang pertama itu gereja, itu pasti dilihat oleh jemaat itu. Walaupun ya saya bukan jujur, walaupun ada hamba Tuhan yang lain, pasti dia ingat ini loh orang yang pertama membawa saya ke gereja. Betul tidak? Saya rasakan itu. Ya, saya rasakan merintis di Surabaya itu. Begitu saya bilang saya mau ke Surabaya ya tapi ya nggak usah repot. Serius saudara, itu tidak pernah dilupakan. Kenapa? Karena tangan kita sendiri. Nah, saya bayangkan Paulus itu dia pergi pelayanan itu kemana-mana, ke Korintus, ke Tesalonika, ke Efesus, ke daerah Asia kecil itu, wah dia kuasai. Ini kan suratnya kan. Tapi dia tidak pernah pamrih untuk meminta jasa. Bahkan dikatakan dia bekerja sendiri. Dia buat tenda untuk menghidupkan dirinya. Bahkan di dalam penghasilan tenda itu saudara, dia bisa melihat jemaat yang kurang mampu dan dia bantu itu. Itu komitmen saudara. Ya saudara, saya percaya ya, ketika kita berkomitmen apa yang kita janjikan kepada Tuhan dan kita taati, Tuhan pasti beri kita kekuatan. Saya selalu tekad kalau misalnya orang yang tidak kenal Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan tolong, masa saya tidak tolong? Maka itu salah satu keteladanan ya, yang dilakukan oleh Paulus itu. Dia tanpa pamrih di dalam melayani Tuhan. Kita tidak asing lagi melihat seorang Mother Teresa. Mulanya ketika dia terjadi kebangunan rohani di Eropa dan banyak anak-anak Tuhan itu dikirim yang terbeban kepada suku-suku yang tidak mengenal Tuhan, kan? Dan salah satu itu Mother Teresa itu. Dia terpanggil di daerah Kalkuta di India. Apa yang terjadi saudara? Dia seorang pengajar. Ya, dia seorang pengajar. Terus terbesit di dalam hatinya, aduh, kalau sekedar mengajar kurang. Ya. Untuk apa teori kalau tidak praktek? Ketika setiap kali dia keluar itu pulang sekolah dan dia melihat itu masyarakat yang banyak sekali yang miskin. Ya, kadang-kadang orang tua mereka tidak sanggup menghidupkan anaknya, dibiarkan begitu di samping jalan, saudara. Ya, kalau saudara dengarkan cerita itu, dan akhirnya dia tergerak hati oleh belas kasihan. Dia mulai melihat orang-orang yang miskin, sehingga dia punya moto, ya, melayani orang miskin di antara yang termiskin. Itu motonya. Dia betul-betul komitmen dan konsisten, sehingga kita tahu sampai akhir hidupnya tetap hatinya untuk orang-orang miskin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai seorang hambanya ini diberikan hadiah Nobel, ya, pada Teresa, dengan pelayanan yang dianggap kecil, tetapi sangat memberkati orang. Dia tanpa pamrih. Masa bisa mengharapkan, oh nanti saya tolong orang miskin ini supaya dia tolong saya? Tidak pernah ada itu. Ya saya tolong orang sakit ini ya supaya dia sehat, nanti dia setelah itu nanti dia tolong saya. Tidak pernah. Tetapi disitulah dia temukan sukacita. Disitulah dia temukan kebahagiaan. Disitulah dia memahami apa arti hidup sebenarnya. Ketika dia melakukan pelayanan itu. Saudara, saya percaya juga Paulus begitu. Kenapa dia sampai lakukan itu semua? Karena dia dapatkan satu sukacita. Dia
mendapatkan damai sejahtera. Ketika dia